Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Kimas Madit, Ya. Asablengi. Malam ini kita mau cerita tentang siapa? Satrio Piningit. Satrio Piningit. Dalam masyarakat Jawa masih ada kepercayaan bahwa nanti pada satu zaman itu bakal ada seseorang yang membawa kedamaian, yang membawa kemakmuran, ya kan? Betul. Di tanah ini, di dunia umumnya gitu ya, khususnya, umumnya di dunia ya, khususnya di sini, Satrio Piningit. Kalau dalam Islam, kita punya kepercayaan nanti di akhir zaman itu ada yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Sama gak Satrio Piningit sama Imam Mahdi, Dit? Antara Kepercayaan Satrio Piningit sama kepercayaan tentang Imam Mahdi itu sama apa beda maksudnya? sama. Sama-sama membawa perubahan. Nah, gitu. itu. Yang dibilang samanya gitu. Sama-sama membawa, ibarat kata itu, kemakmuran lah. Membawa misi perdamaian, membawa misi namanya mengubah tatanan masyarakat lebih baik lah. Iya, kayak gitu. Di Nasrani juga ada. Juru selamat. Iya. Juru selamat yang sama juga. Nanti itu dia bakal membawa kedamaian, kemakmuran. Pokoknya damai. Kalau bahasa Jawa apa? Gemah Ripalo. Oh. Lemes banget nih, Pak, ya banget. Dulunya lemes juga. Dulunya lemes juga. Iya, kayak gitu. Mungkin ini suasana baru kali, Dit. Mungkin. Lagi, kamera baru. Iya. Lagi hijau gitu ya kan. Ya, tentang Satrio Piningit. Itu bakal dibahas sama Kimas. Dari gua segitu aja. Kimas, silakan Kimas. Cerita. Oke. Bismillah, alhamdulillah, Mat. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Cinta Tanah Air lah. Nun sewu Payai, Nun sewu Romo Yai, Nun sewu Mbah Yai. Oi kawan. Iya, Mat ya. Oi kawan, gimana kabarnya sekarang kawan? Tuh disautin sama dia. Iya, Boy. Ya, gimana kabarnya kawan? Masih tidurkah dengan pulas ya kan? Ataukah dengan mimpi-mimpi yang indah kawan? Ya. Karena kenapa kawan? Katanya tanda-tandanya udah dekat. Iya kan? Muncul kedatangannya ini sudah dekat, Mat. Iya kan? Tanda-tandanya udah pada muncul, Mat. Di ganggang, di selokan, di aspal, jalan raya, gedung-gedung tinggi, gedung-gedung bertingkat, bahkan tempat-tempat ibadah udah ada tanda-tandanya. Kan gitu. Ada emang. Iya. Pelang. Iya. Iya. Katanya kiamat ini sudah dekat, Mat. Kan gitu kan. Banyak tanda-tandanya di mana-mana. Kita yakin dan kita tahu hari itu pasti akan datang. Cuman nggak tahu kapan, kan gitu kan. Nah, inilah kita berbicara tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit itu apa sih, Mat? Kan gitu ya. Iya, apa? Satrio Piningit itu satrio yang dipingit. Satrio yang tersembunyi, kesatria yang tersembunyi. Jadi Satrio Piningit secara bahasa itu artinya kesatria yang Kesatria tersembunyi. yang tersembunyi atau disembunyikan lah. Gitu, secara Tuh, bahasa. dirahasiakan oleh Tuhan. Tuh. Gitu. Nah, kalau menurut Islam yang tadi lu bilang, dia itu adalah Imam Mahdi. Ya kan? Kalau menurut agama Nasrani, dia itu seorang juru selamat. Kan gitu kan. Kalau untuk ibarat kata agama Buddha, dia itu adalah avatar, Kaliki, kan gitu kan. Nah, masih banyak lagi sebutannya, seperti Sultan Eru Cakra, kan gitu kan, atau Ratu Amisan, atau Ratu Adil, yang banyak orang pakai, kan gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Satrio Piningit, Mat, pastilah kita berbicara local wisdom. Artinya apa lokal itu? Kearifan lokal. Ya. Ya kan, naskah-naskah Nusantara ini perlu kita baca, kan gitu kan. Literatur bangsa ini mungkin menjadi petunjuk di mana lahirnya kemunculan sosok atau bukan, Mat.
atau itu adalah zaman. Lu ceritanya nanya gua. Iya. Gitu. Iya kan, nanya teman-teman juga, kawan-kawan juga kan gitu kan, iya kan. Cuman istilah Satrio Piningit Mm-mm. itu kan baru ya? Baru Udah lama juga sih, udah berapa tahun? baru Berapa ratus tahun? baru ratusan tahun lah. Enggak, maksud gua yang munculin nama Satrio Piningit. Yang saya tahu, iya kan. Ini yang memunculkan itu adalah Ronggo Warsito III, atau yang disebut dengan Raden Ngabei Ronggo Warsito, yang kita kenal itu siapa namanya? Nama kecil itu Bagus Burhan, kan gitu kan. Muridnya Ki Hasan Besari. Ah, itu yang kita pernah bahas kan gitu kan. Individual kan juga ada. Iya kan? Iya. Kalau kita ke atas lagi kan buyutnya itu Yusuf Dipuro satu kan gitu kan, di situ. Buyutnya Kan Ronggo gitu Warsito. kan. Tuh. Jadi yang pertama kali munculin nama Satrio Piningit Iya. itu Ronggo Warsito. Cuman kan begini Mat, kalau kita menelaah jauh ke belakang lagi, ya kan, ada namanya seorang raja yang sangat terkenal, seorang raja yang ibarat kata mementingkan, memikirkan kehidupan rakyatnya Mat. Iya, raja. Dia itu adalah Prabu Jayabaya, kan gitu Mat. Maka terkenal dengan Jangka Jayabaya Mat. Cuman kan begini Mat ya, kalau kita percaya sama ramalan hukumnya apa sih? Ya nggak masalah. Iya kan? Jangan nggak masalah lu konyol. Di HP sekarang udah ada perkiraan cuaca. Nah itu Mat, ini yang kita Itu harus yang paling sederhana. kita harus bahas. Ramalan itu berbeda dengan namanya kalau dalam Islam itu zon, firasat. Itu, ya kan? Bahkan orang, wah, kok kita percaya sama ramalan Jayabaya? Bukan ramalan, sebenarnya jangka. Jangka itu adalah firasat Jayabaya pada saat itu kan gitu kan. Nah kalau ramalan dengan firasat itu berbeda, ya kan? Contoh ibarat kata yang tadi lo bilang perkiraan cuaca, atau ibarat kata kita nih jalan kerja, ya kan? Wah kita tahu di sono macet nih, ya kan? Itu kan perkiraan, bukan ramalan, kan gitu kan? Di situ lo bedanya Mas. Jadi, nah orang-orang yang ibarat kata kayak seperti Prabu Jayabaya, nanti kita bahas Mas, Prabu Jayabaya, terus ibarat kata Prabu Siliwangi dengan Uga Wangsit Siliwanginya, kan gitu kan. Juga ibarat kata Serat Centini, ibarat kata di sana juga tulis Ronggo Warsitonya Mat, itu. Mereka adalah orang yang pernah kita bilang itu beruh sak durune binaro, kan gitu kan. Artinya dia bisa melihat, memperkirakan zaman, melampaui zaman, atau melihat masa depan lah. Orang bilang ilmu dinuih Mat, kan gitu kan, ilmu laduni, kan gitu kan. Nah di sini Mat, ya kan, pertama kali kita bahas ini, pertama kali ibarat kata Prabu Jayabaya Mat, kan gitu kan. Nah Prabu Jayabaya ini hidup di abad ibarat kata perkiraan itu 1100-an Mat, 11. kan gitu kan, 1100-an. Iya, 11. Iya. Nah Prabu Jayabaya ini Mat, sebenarnya dia nggak nulis apa-apaan. Itu loh. Karena kenapa? Empu ibarat kata itu ada namanya Empu Sedah yang menulis dengan Baratayuda, dan Empu ibarat kata itu Empu Panuluh yang menulis Kakawin Gatot Kaca. Bahkan ibarat kata ketika ayahnya Sri Balmeswara itu menikah dengan Putri Panjalu, karena Brahmawati ini anaknya daripada kerajaan Airlangga, kan gitu kan. Nah ini menulis dengan kata kakawin, namanya Kakawin Arjuna Wiwaha yang ditulis dengan Empu Kanwa Mat, kan gitu kan. Nah di sini Prabu Jayabaya ini tidak pernah menulis, ya kan, jangkanya. Cuman pada saat itu Sunan Giri Prepen, di zaman Sunan Giri Prepen ini, maka ada namanya Kitab Musaror atau Kitab Asror, kan gitu kan. Nanti ada lagi Kidung Jangka Jayabaya ini ditulis oleh siapa namanya? Pangeran Wijil Mat satu, atau Pangeran Kadilangu, kan gitu kan. Nah di Jangkabaya ini Mat, ini tertulis namanya Ratu Adil dan Ratu Amisan. Itu di situ. Nah Jangka Jayabaya ini Mat, ya kan, dia di Kitab Musaror ini dia dibagi namanya 3 zaman. Setiap zaman itu ada 700. Nah kalau boleh dibilang Kitab Musaror itu kan kitab dari orang Islam ya? Iya. Apa kitabnya? Lupa. Oke. Diketawain Uwis. Nah, lihat tadi apa begitu.
Itu Mat, ya kan. Nah, ini dibagi menjadi 3 zaman. Nah, di Jangka Jayabaya sendiri, Ratu Adil itu ya yang tadi lu bilang, ya kan. Kita melewati zaman-zaman itu ya namanya dari zaman kali, zaman Kolotido atau zaman Kolobendu kan gitu kan. Atau juga nanti zaman Kolosuba kan gitu kan. Ada lagi juga namanya nanti ada zaman Kolosuraso kan gitu kan. Itu zaman-zaman ibarat kata kemakmuran kan gitu kan. Ini di Wangsit Jangka Jayabaya ini Mat banyak yang menafsirkan kan gitu kan. Seperti kita lihat itu ada namanya zaman-zaman keemasan itu, bahkan dalam 1800 itu ada namanya Pangeran Diponegoro yang memakai gelar namanya Sultan Eru Cakramat. Kan gitu kan. Ratu Adil kan gitu kan. Nah, Ratu-Ratu Adil ini ibarat kata itu orang sekarang ini masih meyakini akan adanya Ratu Adil, Mat. Itu dari Jangkaboyo. Karena kenapa, Mat? Orang Ksatrio Piningit yang kita bahas ini kenapa? Ya kan karena orang itu kebanyakan itu sakit hati, Mat. Karena apa? Tatanan sosial ekonomi, tatanan sosial budaya, dan tatanan sosial masyarakat ini udah kacau, udah hancur kan gitu kan. Kalau boleh dibilang ini zamannya zaman Kolotido, zaman ibarat kata zaman edan, zaman gemblung lah, zaman ibarat kata tuh zaman yang kacau lah, zaman-zaman ibarat kata yang memikirkan diri sendiri gitu, Mat. Oke. Situ. Ngomongin Satrio Piningit itu kan selalu sangkut pautin sama politik, keseringan gitu. Betul. Zaman dulu kalau kita baca majalah-majalah zaman dulu, Betul. itu pasti kalau ada yang namanya pemilu itu pasti muncul tulisan-tulisan tentang Satrio Piningit, ya kan. Oh, Satrio Piningit itu punya berapa nama? Misalkan ada 7 nama ya. 7 nama daripada Satrio Piningit itu. Akhirnya kan disangkut pautin, oh zamannya Soekarno ini Satrio apa gitu. Zamannya Soeharto itu Satrio apa gitu. Benar. Ya kan begitu ya? Betul. Karena kan begini, Mat. Ya kan yang tadi lu bilang memang ada. Ronggo Warsito pun mencatat dan orang-orang itu pada mengkaitkan dengan pada Satrio-Satrio itu. Gitu kan. Minum dulu, minum. Oke. Lu mau ngomong aja, gua minum terus. Nah, Bang, ibarat kata itu pertama itu Satrio Kunjoro, Satrio Kunjoro Murwo Kuncoro, Mat. Ibarat kata itu Satrio Kunjoro itu orang yang dipenjara, Mat, orang yang disembunyikan. Nah, ini yang tadi lu bilang itu zamannya zaman Soekarno. Iya, akhirnya gitu kan. disangkut pautin ke situ dengan presiden-presiden kita. Iya, betul. Satrio Piningit. Ramalan Ronggo Warsito. Jangka Jayabaya misalnya. Iya. Satrio Mukti, ya kan, kesandung kesampar, diserahin dengan Pak Harto. Iya kan, akhirnya dia yang mimpin Nusantara itu. Betul. Ya kan? Betul. Kayak gitu kan. Dianggap Satrio Piningit dengan nama yang Kuncoro itu, yang dia di penjara misalkan. Di penjara, ya kan. Ada lagi ke Satrio Jinumput kan gitu kan, orang yang ibarat kata diambil daripada masyarakat kan gitu kan. Cuman, situ, Mat. Apa benar emang Satrio Piningit itu begitu? Apa enggak maksud gua? Iya. Ini kan kita kan mengkait-kaitkan, Mat, gitu loh. Terus gini, Satrio Piningit itu cuman nama, apa ada itu sosok, apa cuman inian, apa namanya? Ya sosok apa bukan? Ya karena kan dia kan itu, apa namanya, kalau boleh julukan doang gitu. Kalau boleh dibilang itu Satrio Piningit ini, ya kan, kesatria yang tersembunyi ini, yang disembunyikan oleh Tuhan. Orang bilang itu bersembunyi di tempat yang terang kan gitu kan. Nah, ini kalau boleh disebut, Mat, ya dia mewakili sosok dan mewakili zaman kan gitu. Jadi apa namanya, kalau dalam falsafah Jawa, ya lah falsafah Jawa. Nah, lihat dong. Ada namanya itu cakra manggilingan kan gitu kan. Ibarat kata itu cakra itu kan apa namanya, senjatanya Dewa Krishna kan gitu kan. Ibarat kata roda yang terus berputar. Kalau orang minta gitu. Buka cakra, ada gak sih? Ada. Itu kan? beda lagi. Aura beda lagi. Beda. Kan gitu kan. Perputaran zaman lah, Mat, kan di situ kan. Nah, sosok ibarat kata Satrio Piningit, ibarat kata
mengganti zaman kepada zaman kala subah atau zaman kemakmuran. Maka harapan daripada masyarakat itu dari Jawa itu apa? Gemah ripaloh jinawi, ya kan? Toto titi tentrem kato raharjo, kan gitu kan. Kita ini menjadi kekayaan alamnya itu ya melimpah, kan gitu kan, subur, dan rakyat-rakyat aman dan makmur, sejahtera, sentosa, kan seperti itu. Jadi Satrio Piningit itu ada sosoknya gitu, ada Ada orangnya. sosoknya, ada orangnya itu. Ada orangnya yang bakal merealisasi zaman itu menjadi makmur, zaman itu jadi damai. Betul, gitu. di situ. Ada orangnya. Ada orangnya. Tuh. Kira-kira siapa? Nggak tahu. Satrio Piningit. Itu. Cuman kan yang bingung kan begini, Mat. Kenapa kita sibuk menunggu Satrio Piningit untuk muncul? Enggak sih. Kan gitu. Enggak, bagi kita... sebagian orang kan gitu kan. Bagi sebagian orang ya kan, kita sibuk menunggu namanya Satrio Piningit ini muncul, kan gitu kan. Kenapa? Ya kan? Satrio Piningit itu kan ibarat kata kan kesatria yang tersembunyi. Kenapa bukan kita aja gitu yang menggali yang tersembunyi di dalam diri kita? Bukan kenapa nggak kita aja yang sembunyi gitu? Iya, maksudnya bukan sembunyi, menggali yang tersembunyi dalam diri gitu. kita. Kirain ya kan? gua kita aja yang sembunyi gitu. Kagak, ya kan? Tumel. Jadi begitu, Mat, ya kan? Nah, Satrio Piningit ya, kalau emang kita mau menjadi versi terbaik kita, ya kan? Orang bilang nih, kalau emang kita mau jadi versi terbaik kita itu, banyak-banyakin dah kecewa, banyak-banyakin dihina orang, banyak-banyakin dicaci maki orang, karena dari situ kita bakal jadi versi terbaik kita, katanya kan begitu. Lu dikatain sama dia bacot kata Ini perasaan tadi lagi dipasang kagak bunyi dia mau ikut syuting gua rasa. Jadi begitu, Mat, ya kan? Tuh kan disautin lagi ya, bacot. Tuh. Wow, elan uangnya tinggi banget. Jadi Satrio Piningit itu ada sosoknya dan ada nanti sosoknya. Dan nanti kalau ibarat muncul. kata, karena kan pertama kali kan Syiah, Mat. Dalam Islam kepercayaan Imam Mahdi itu Syiah. Dan orang Syiah itu menunggu namanya Imam ke-12. Ya pokoknya Imam Mahdi lah. 12 atau 14 lah, seperti itu. Cuman kita juga percaya. Kita pun juga percaya. Karena memang, iya kan, Rasulullah kan gitu kan. Ya juru selamat. Juru selamat. Itu. Ratu Adil. Katanya juga dia bersenjatakan Trisula Weda kan gitu kan. Kenapa Ratu Adil? Bukan Raja Adil itu? Ya karena sifatnya itu sifat feminim, Mat. So tahu nih. Lah. Irat ya sekarang ibarat kata kayak lebah. Mana ada raja? Iya, gue nanya kenapa Ratu Adil, iya, bukan karena, Raja Adil. Karena sifatnya itu sifat feminim, Mat, itu loh. Sifatnya itu sifat kasih sayang. Kasih sayang. Oh, gitu. Saling-saling mengasihi, saling-saling menyayangi kan gitu. Gitu. Di situ. Makanya kenapa disebut ratu bukan raja. Kepercayaan tentang Satrio Piningit sampai sekarang yang mungkin lo tahu gitu, masih ada orang yang percaya sama Satrio Piningit? Masih ada. Masih banyak gak sih orang yang nunggu datangnya Satrio Piningit? Masih banyak, Mat. Masih. Cuman yang bikin, iya kan, orang itu ya pada sok-sok tahu gitu. Termasuk kita. Ya benar itu. Karena kenapa, Mat? Di Uga Wangsit Siliwangi, ini yang keren nih. Uga Wangsit Siliwangi itu yang sekarang ibarat kata versinya itu ibarat kata siapa namanya? Enang Rokajat Asura, Mat. Ya kan, dia mengambil daripada naskah Wangsakerta dan ibarat kata naskah Siksa Kandung Resian kan gitu kan. Nah, di sini keren. Kenapa, Mat, di sini keren? Karena pada saat itu Prabu Siliwangi, Mat, ketika ia menghilangkan Pajajaran, ya kan? Gimana? Ketika ia ibarat kata mundur pasukannya dan ibarat kata kerajaan Pajajaran itu menghilang, katanya kan begitu kan gitu kan. Ya kan? Lu ke utara, ya kan? Ntar kayak begini nih jadi tuan rumah doang, maka orang-orang Sunda di utara jadi kayak kita nih, orang-orang Jakarta kan kebanyakan orang-orang Sunda nih kan gitu kan. Nah, jadi ibarat kata tuan rumahnya doang kan gitu kan. Katanya seperti itu di dalam Uga Wangsit Siliwangi. Uga itu ibarat kata petua-petua leluhur lah, Wangsit dan Siliwangi itu ya dari Siliwangi kan gitu di situ.
situ mat, Iya. ya kan? Nah, di sini Ugawang Siliwangi ini ada namanya bocah Angon dan bocah Janggutan. Bocah Angon dan pemuda Janggutan kan. Maksudnya? Gitu kan. Bocah Angon itu ibarat kata itu bocah yang pengembala. Anak gembala kan gitu kan. Nah, cuman dia anak gembalanya itu bukan sapi. Anak gembalanya itu dia gembalain tuh bukan kambing, bukan sapi, mat. Tapi apa? Ya kan batu, pohon, sama batang pohon, mat. Kan bingung ya orang ngerti nih. Iya, bingung. Situ ranting dan batang pohon. Kan di gembalanya gitu, ya kan? Nah, intinya apa di sini, ya kan? Karena kebanyakan kalau kita berbicara tentang naskah-naskah kuno di Nusantara ini, dia memakai bahasa-bahasa saloka, bahasa-bahasa itu bahasa yang ibarat kata itu majas lah kalau boleh dibilang. Tuh. Nah, di sini bocah Angon di sini ibarat kata dari ranting dan batang pohon, artinya apa? Ia berusaha untuk menemukan sejarah-sejarah yang hilang. Dia mengembala ke sejarah-sejarah yang hilang. Bertemulah dengan siapa namanya? Pemuda Janggutan kan gitu kan, pemuda berjenggot lah yang serba pakaian hitam katanya begitu, dan ibarat kata pakai namanya sarung tua kan gitu kan di situ. Nah, di sini ia kemana? Ke lembah Cawene kan gitu kan. Ke lembah Cawene ini mana? Coba Cawene itu adalah Mangkuk, kemungkinan besar di Bandung kan gitu kan di situ. Nah, kalau Nyangka Jayabaya itu kan di Gunung Perahu. Gunung Perahu itu di mana? Ya, kalau kita berbicara Gunung Perahu itu namanya di Palembang kan. Jadi Satria Piningit tadi sih gue habis iseng-iseng gue cari ternyata Satria Piningit itu darahnya, kalau kita misalkan ngomongin darah ya, sosok dia itu punya darah Kanjeng Nabi, dia Kanjeng itu Nabi, punya darah Raja Nusantara, iya, Raja Jawa. Betul. Dia punya darah Sunda. Kekerabatan sama Sunda. Betul. Jadi ada tiga darah, iya, campuran. Tuh, Jawa, katanya. Sunda dan Arab. Ya gue rasa cukup sekian pembahasan kita tentang Satria Piningit. Segala kurangnya itu pasti banyak. Pasti. Bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.